Di ujung sebuah desa terpencil yang jarang dikunjungi orang luar, malam selalu terasa lebih panjang daripada siang. Jalan tanah berliku, rumah-rumah kayu tua, dan pohon-pohon besar yang menjulang membuat desa itu seperti tersembunyi dari dunia luar. Tak jauh dari pemukiman, ada sebuah kuburan tua yang dipenuhi nisan berlumut. Angin yang berembus dari arah kuburan itu selalu membawa aroma tanah basah, membuat bulu kuduk siapapun meremang. Warga desa sudah terbiasa hidup dengan suasana angker itu. Mereka percaya tempat ini memang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Di setiap malamnya, bisikan-bisikan samar seolah terdengar di balik pepohonan. Tak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib, apalagi melewati kuburan tua itu. Di desa itu tinggal 3 sahabat dengan sifat yang sangat berbeda. Jaka, pemuda berusia 20 tahun, terkenal nekat dan selalu mencari tantangan. Ia sering mengejek orang-orang yang takut dengan cerita hantu, bahkan sengaja lewat kuburan sendirian, hanya untuk pamer keberanian. Budi, sahabat Jaka sejak kecil, justru kebalikannya. Ia penakut, mudah panik, dan lebih sering bersembunyi di balik punggung Jaka setiap kali ada masalah. Sari, satu-satunya perempuan di antara mereka, dikenal pintar dan kritis. Ia tidak mudah percaya dengan cerita mistis, tapi tetap menjaga sikap agar tidak dianggap sombong oleh warga desa yang kental dengan kepercayaan lama. Malam itu, di sebuah warung kopi dekat perempatan desa, cerita tentang pocong misterius kembali menjadi bahan obrolan. Seorang bapak tua dengan wajah keriput bercerita dengan suara berbisik. "Kalian tahu, semalam Pak Surip lihat pocong di kuburan," ucapnya, membuat semua orang yang duduk merapat. Tapi bukan pocong biasa. Di dahinya ada angka yang menyala. 3 angka, kata Pak Surip. Itu nomor keberuntungan. Dia pasang togel, langsung tembus. Beberapa orang terperangah. Ada yang menutup mulut, ada yang tampak tertarik. "Kelatse, benar, kenapa nggak ada yang berani cari lagi?" tanya seorang pemuda. "Karena semua yang nyoba, nggak ada yang balik," jawab bapak tua itu pelan. Suaranya membuat udara warung terasa lebih dingin. Jaka, yang duduk bersama Budi dan Sari di sudut warung, meneguk kopinya sambil tersenyum sinis. Cuma cerita orang tua. Masa pocong bisa kasih nomor togel? Kalau memang beneran, pasti udah kaya semua orang yang ada desa ini, katanya meremehkan. Budi langsung merinding. Jangan ngomong sembarangan. Kamu nggak tahu kalau mereka dengar," bisiknya sambil melirik keluar warung. Sari hanya menghela napas, merasa bosan dengan obrolan itu. Cerita kayak gitu nggak ada bukti. Kalau ada angka di dahi pocong, pasti cuma ilusi orang ketakutan. Tetapi di luar sana, angin malam berembus pelan, seperti membawa suara-suara samar dari kuburan tua. Suara yang terdengar seperti tawa. Warung mendadak hening. Semua orang menoleh ke arah pintu. Lampu bohlam tua di atas mereka berkelip, lalu padam sebentar sebelum menyala kembali. Beberapa orang menunduk, merapal doa. "Kamu lihat, ini pertanda, gumam Budi gemetar. Namun Jaka malah terkekeh pelan. "Pertanda kalau cerita ini menarik buat dibuktiin. Gimana kalau kita cari angka itu sendiri?" Sari menatapnya dengan tajam. "Kamu gila." "Bukan gila," jawab Jaka dengan senyum lebar. "Cuma penasaran. Kalau benar ada pocong dengan angka di dahinya, kita bisa kaya mendadak." Budi meluta. Malam itu, tanpa mereka sadari, perkataan Jaka menjadi awal dari mimpi buruk panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang oleh warga desa selalu dianggap penuh misteri dan bahaya. Sejak sore, suasana desa terasa lebih sepi dari biasanya. Jalanan yang biasanya ramai anak-anak bermain kini lengang. Bau dupa dan kemenyan tercium dari beberapa rumah. Para warga menutup pintu lebih awal, menyalakan lampu minyak, dan melakukan ritual sederhana. Meletakkan sesaji di depan rumah, menabur garam di pintu, dan merapalkan doa agar terhindar dari gangguan makhluk gaib. Di tengah suasana mencekam itu, Jaka malah sibuk mempersiapkan sesuatu yang berbeda. Ia memanggil Budi dan Sari ke rumahnya. Di meja kayu yang mulai rapuh, Jaka mulai menaruh senter, parang kecil untuk berjaga-jaga, dan sebotol minyak kayu putih. Senyumnya lebar, seperti anak kecil yang baru menemukan permainan baru. "Kita berangkat malam ini," kata Jaka mantap. "Kalau cerita Pak Surip benar, angka di dahi pocong itu nyata. Bayangin kalau kita yang lihat duluan, hidup kita langsung berubah." Budi langsung pucat. Ini malam Jumat Kliwon. Semua orang bilang dilarang keluar rumah. Kamu nggak takut mati ya?" "Takut miskin lebih dari takut mati," jawab Jaka sambil terkekeh. "Kalau kamu nggak mau ikut, ya udah, tapi jangan nyesel kalau aku pulang bawa duit banyak." Sari yang sejak tadi bersandar di dinding hanya menghela napas panjang. "Kamu benar-benar nggak bisa dikasih tahu ya? Kalau ketahuan orang tua kita keluar malam begini, kita bisa diusir dari desa. Makanya kita hati-hati."
ujar Jaka santai. Lagi pula kamu nggak pengen buktiin semua cerita serem itu cuma karangan? Ucapan itu membuat Sari terdiam. Ia memang dikenal skeptis. Selalu menolak mentimenta, cerita mistis yang beredar. Namun, dalam hatinya ada rasa penasaran yang sulit ditepis. Bagaimana kalau semua rumor itu benar? Bagaimana kalau pocong dengan angka di dahinya memang ada? Baik, kata Sari akhirnya, menatap Jaka dengan serius. Aku ikut, tapi cuma buat buktiin kalau semua ini omong kosong. Jaka tersenyum puas. Budi menatap mereka dengan wajah ketakutan. Kalian berdua gila, kalau ada pocong beneran, kita semua mati. Kita nggak bakal mati kalau nggak bikin masalah. Jawab Jaka enteng sambil merapikan barang yang akan dibawanya. Malam mulai merambat. Suara jangkrik terdengar nyaring, bersahut-sahutan dari balik semak. Udara terasa dingin menusuk tulang. Di kejauhan, gonggongan anjing sesekali terdengar, membuat suasana desa semakin tegang. Ketiganya berjalan menyusuri jalan setapak dengan langkah hati-hati. Lampu-lampu rumah warga sudah padam. Hanya tersisa cahaya bulan pucat yang menyinari jalanannya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin pekat kegelapan di sekeliling. Hutan di sekitar kuburan tua seperti menutup diri, menelan suara-suara malam. Aku nyesel ikut, gumam Budi lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Diam aja, Bud. Jangan bikin suasana makin horor, kata Jaka sambil mengarahkan senter ke jalan di depan. Sari melirik ke kiri dan kanan. Ada suara gemerisik dedaunan, seperti ada yang mengawasi mereka. Ia merapatkan jaketnya, mencoba menenangkan diri. Aku heran kenapa kita bisa sebodoh ini, ujarnya pelan. Kita cuma mau lihat kebenaran, jawab Jaka dengan nada penuh. Percaya diri, kalau ada pocongnya, kita catat angkanya. Kalau nggak ada, ya berarti semua ini cuma cerita kosong. Mereka akhirnya tiba di dekat kuburan tua itu. Bau tanah basah bercampur kemenyan menyambut mereka. Di bawah cahaya bulan, nisan-nisan tua terlihat seperti bayangan orang berdiri diam. Angin berembus pelan, membawa suara-suara samar seperti bisikan. Jak, Budi menarik ujung baju Jaka, suaranya bergetar. Aku rasa ada yang ngawasin kita. Bagus, jawab Jaka dengan nada bercanda. Berarti kita di tempat yang tepat? Sari menelan ludah. Ada rasa dingin merayap di tengkuknya, membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Malam itu, langkah pertama mereka menuju legenda pocong bernomor togel telah dimulai. Dan tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang sudah menunggu di balik kegelapan, memandangi mereka dengan tatapan kosong dan senyum tanpa suara. Langit malam itu tampak muram. Bulan separuh bersembunyi di balik awan kelabu. Hutan kecil di sekitar pemakaman tua seakan memeluk mereka erat, membuat udara semakin dingin dan berat untuk dihirup. Setiap langkah Jaka, Sari, dan Budi terasa menimbulkan gema di antara pepohonan yang menjulang seperti penjaga setia. Ketiganya melangkah perlahan, melewati gerbang pemakaman yang hanya berupa dua tiang batu berlumut. Bau tanah basah dan bunga melati yang layu menyeruak tajam ke hidung mereka, membuat Budi menutup hidung sambil meringis. Aku nyesel banget ikut kalian, gumamnya pelan. Suaranya hampir tertelan angin malam. Udah, jangan ribut, bisik Jaka sambil mengangkat senternya. Cahaya kuning pucat menyorot nisan-nisan tua yang berderet tak beraturan. Beberapa di antaranya sudah miring. Ditelan waktu, Sari berjalan di belakang mereka dengan langkah hati-hati. Matanya menatap sekeliling, waspada terhadap setiap suara. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Tapi malam itu ada sesuatu yang membuatnya ragu. Angin yang bertiup pelan membawa suara samar, seperti bisikan orang berdoa di kejauhan. Dengar nggak? Tanya Sari lirih. Dengar apa? Balasan dari Jaka dengan nada santai, seperti bisikan, kayak orang lagi ngaji atau apa gitu. Budi langsung merapatkan jaketnya. Udah, kita balik aja ya. Aku ngerasa ada yang nggak beres. Jaka mendengus. Kalian ini penakut banget. Kita udah sampai sini. Sekarang kita cari tuh pocongnya. Suara ranting patah terdengar dari arah kiri. Ketiganya serentak menoleh. Senter Jaka menyorot semak-semek. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut yang tiba-tiba turun perlahan, menutupi sebagian nisan dan jalan setapak. Aku sumpah, ini nggak enak banget rasanya, bisik Budi. Suaranya bergetar, kayak ada yang ngikutin kita. Bagus, berarti kita nggak salah tempat, jawab Jaka sambil tersenyum kecut. Tapi dalam hatinya, ia pun mulai merasakan hawa aneh yang menekan dada. Kabut semakin tebal, angin berhenti berembus, membuat malam terasa mati. Suara jangkrik pun hilang. Yang terdengar hanya napas mereka bertiga yang mulai berat. Lalu, itu datang. Duk, duk, duk. Seperti bunyi sesuatu yang melompat. Pelan namun jelas terdengar di tengah keheningan. Senter Jaka bergerak cepat, mencari sumber suara. Lalu, di antara kabut, mereka melihatnya sesosok tubuh putih seperti melayang di kejauhan. Tidak, bukan melayang.
melompat. Pocong itu bergerak perlahan. Kepalanya miring, kain kafan lusuhnya berkibar di udara malam. Aku nggak mau lihat. Lagi, teriak Budi sambil mundur beberapa langkah. Namun Jaka justru menatap lebih dekat. Lihat dahinya, ada sesuatu. Gumamnya pelan. Sari memicingkan mata, mencoba fokus. Di balik kabut tebal, terlihat samar angka-angka berwarna hitam, seperti ditulis dengan darah kering, menempel di dahi pocong itu. Angka-angka tersebut seakan berpendar di bawah cahaya bulan, membuat pemandangan itu semakin tidak masuk akal. Pocong itu berhenti melompat. Kepala yang terikat kain kafan menoleh perlahan ke arah mereka. Meski tidak ada mata yang terlihat jelas, mereka merasa tatapannya menusuk hingga ke tulang. Dia ngelihat kita, bisik Sari. Wajahnya pucat, tiba-tiba pocong itu mengeluarkan suara lirih, suara seperti napas berat bercampur rintihan panjang. Kabut di sekitarnya bergerak liar, menelan nesan-nesan dan pepohonan, membuat pandangan mereka semakin terbatas. "Lari!" teriak Budi. Jaka menarik tangan Sari, dan mereka bertiga berlari sekuat tenaga keluar dari area kuburan. Suara duk-duk yang mereka dengar tadi kini terdengar semakin cepat, seperti sesuatu yang mengejar dari belakang. Jantung mereka berdegup kencang, napas tersengal-sengal. Sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari gerbang pemakaman, kabut tiba-tiba menghilang, dan malam kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka terhenti di tepi jalan desa, tubuh gemetar. Aku lihat angkanya, kata Jaka dengan suara serak. Sari menatapnya dengan kaget. "Kamu hafal angkanya?" Jaka mengangguk pelan. "Aku hafal semua." Malam itu, mereka bertiga sadar satu hal. Mereka telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Matahari pagi di desa itu terasa pucat, seperti enggan bersinar. Jaka duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke arah jalan setapak yang dipenuhi kabut sisa malam. Rambutnya berantakan, matanya merah karena semalaman tidak bisa tidur. Bang, pocong semalam terus menghantui pikirannya, terutama angka samar di dahinya. 07. "Kenapa kamu malah diem aja, Jak?" Suara Sari memecah keheningan. Ia datang bersama Budi, keduanya masih terlihat lelah. "Angka itu, aku hafal jelas." 07, gumam Jaka lirih. Budi merinding. "Udahlah, Jak, kita hampir mati ketakutan semalam. Jangan ngomongin itu lagi. Aku aja masih kebayang suaranya." Sari menghela napas. "Aku setuju. Lebih baik kita lupain aja. Cerita itu memang ada alasannya kenapa orang bilang jangan nyari masalah sama kuburan." Tapi Jaka hanya tersenyum tipis. Ada kilatan aneh di matanya, campuran rasa takut dan penasaran. "Gimana kalau angka itu beneran nomor togel?" Sari langsung menatapnya tajam. "Kamu gila, kita hampir mati semalam." Namun Jaka hanya tertawa kecil. "Cuma coba aja. Kalau menang, ya berarti benar kata orang. Kalau enggak, ya sudah." Sore itu, Jaka diam-diam pergi ke warung kecil di ujung desa untuk memasang nomor. Budi yang mengetahui niatnya mencoba mencegah. "Jak, jangan. Kita semua tahu sarita-sarita kayak gitu nggak pernah berakhir baik." "Tenang aja, Bud," jawab Jaka santai. "Aku cuma mau buktiin." Malamnya, ketika pengumuman nomor keluar, Jaka terpaku. 07, angka yang dia pasang benar-benar keluar, meski hanya menang kecil. Perasaan Jaka melambung tinggi. "Ini, angka itu nyata," gumamnya sambil menatap uang di tangannya. Namun di balik kegembiraannya, ada sesuatu yang berubah. Malam itu, suara aneh mulai terdengar di kamarnya, seperti kain yang diseret di lantai, atau napas berat di sudut ruangan. Jaka mencoba mengabaikan, tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pocong semalam muncul jelas di kepalanya, seolah memanggil. Keesokan harinya, Jaka tidak menceritakan apapun pada Sari dan Budi. Sebaliknya, ia mulai merencanakan sesuatu. Kalau sekali benar, pasti ada angka lain, pikirnya. Ia kembali menatap arah kuburan tua di ujung desa. Matanya dipenuhi tekad yang aneh. "Jak, jangan bilang kamu mau balik ke sana." Sari menatapnya dengan wajah khawatir. Jaka hanya tersenyum. "Kamu nggak penasaran? Kita bisa kaya dari ini." Budi langsung menggeleng keras. "Aku nggak mau. Semalam aja aku hampir pingsan." "Kamu gila." Namun tak peduli seberapa keras teman Temonia melarang, Jaka tak bisa menghentikan dorongan di hatinya. Ada suara samar di telinganya setiap malam. Suara itu memanggilnya kembali. Suara kain kafan berderit, suara napas berat yang ia kenal betul. Hari-hari berikutnya, Jaka semakin berubah. Matanya cekung, tubuhnya lelah, tapi pikirannya hanya dipenuhi satu hal, angka di dahi pocong. Ia mulai membawa sesajen, mencoba mencari tahu cara mengundang pocong itu lagi.
Desa pun mulai merasakan hawa ganjil. Angin malam terasa lebih dingin, suara anjing menggonggong panjang setiap malam Jumat. Dan beberapa warga mengaku melihat sosok putih melampat-lampat di pemakaman. "Jak, tolong hentikan ini," kata Sari suatu malam dengan nada serius. "Aku punya firasat buruk." Tapi Jaka hanya tertawa miris. "Ini kesempatan kita, Sar. Kesempatan buat keluar dari desa ini. Bayangin aja kalau angka-angka itu terus muncul." Sari terdiam, tapi hatinya berdebar tak karuan. "Ayah tahu Jaka, bukan lagi Jaka yang dulu." Malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang menyeramkan di balik senyum sahabatnya. Obsesi yang perlahan menggerogoti akal sehatnya. Di luar rumah Jaka, angin bertiup pelan. Dalam kegelapan, ada sesuatu yang bergerak di balik pohon-pohon tua. Seolah pocong itu tidak pernah jauh, hanya menunggu mereka kembali. Malam itu hujan turun rintik-rintik, menambah dingin suasana desa yang memang selalu terasa angker. Jaka terjaga di kamarnya, matanya memandang kosong ke langit-langit. Uang hasil kemenangan togel tergeletak di meja. Tapi entah kenapa, bukannya bahagia, ia justru merasa dadanya semakin berat. Pelan-pelan, aroma tanah basah merayap masuk ke hidungnya. Bukan aroma hujan, tapi bau yang lebih menusuk, seperti tanah kuburan yang baru digali. Jaka duduk tegak, mencoba mencari sumber bau itu. Namun kamar itu tampak biasa saja gelap, hanya ditemani suara tetes hujan di luar jendela. Lalu terdengar suara itu. Gesrek, gesrek. Seperti kain panjang diseret di lantai kayu. Suara itu terdengar jelas. Semakin lama semakin dekat. Jaka menahan napas, tubuhnya kaku. Ia menoleh perlahan ke arah pintu kamarnya yang terbuka sedikit. Di celah pintu ia melihat sesuatu. Bayangan putih, siap, bisiknya terbata. Tak ada jawaban, hanya suara kain yang terus menyeret. Jaka buru-buru meraih senter di meja, menyalakannya ke arah pintu. Sekejap, tak ada apa-apa. Namun ketika ia menoleh ke arah ranjangnya, ada bekas tanah basah di lantai, tepat di samping tempat tidurnya. Pagi harinya, Sari datang ke rumah Jaka. "Kamu kelihatan kayak nggak tidur semalaman," ucapnya, khawatir. Jaka mengusap wajahnya, matanya sembab. "Sar, aku rasa pocong itu ngikutin aku." Sari tertegun. "Maksudmu apa?" "Semalam, dia ada di kamar. Aku dengar suaranya. Aku cium bau tanah. Dia ada di sini, Sar." Sari merinding. Ia memang sudah lama curiga bahwa angka-angka yang Jaka buru bukan hadiah gratis. "Ja, aku rasa ada harga yang harus dibayar. Ini bukan mainan, kita udah masuk wilayah yang nggak boleh kita ganggu." Jaka menggeleng keras. "Enggak, Sar. Dia kasih aku angka itu. Aku menang. Kalau aku terus, aku bisa menang lagi. Dan setelah itu apa, Jak? Kamu pikir dia bakal diem aja?" Suara Sari meninggi penuh emosi. Namun, Jaka hanya terdiam. Tatapannya kosong, seperti terhipnotis oleh bayangan malam itu. Malam berikutnya, gangguan itu semakin parah. Bukan hanya suara kain atau aroma tanah basah. Kali ini Jaka mendengar ketukan di jendela kamarnya. Pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari celah tirai. Dan di sana, di luar jendela, ia melihatnya. Sosok pocong dengan wajah pucat, mata kosong, dan dahi yang masih samar menampakkan angka 07. Pocong itu menunduk sedikit, seolah memanggil Jaka untuk mendekat. Jaka terhuyung ke belakang. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraih ponsel dan menghubungi Budi. "Bud, dia ada di sini. Pocongnya ada di jendela aku." Suara Jaka bergetar. Budi panik. "Gila, Jak, kamu harus keluar dari rumah itu." "Aku nggak bisa. Dia ada di luar." Saat itu, Jaka mendengar suara lain. Kali ini, bisikan lirih dari arah pintu kamar. "Angka, angka." Jaka menutup telinganya. Tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Sementara itu, Sari yang mendapat pesan singkat dari Budi langsung datang ke rumah Jaka. Saat ia tiba, rumah itu gelap, lampu teras mati, pintu depan sedikit terbuka. "Jak," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Sari melangkah masuk, bau tanah basah langsung menyergap hidungnya. Begitu pekat hingga membuatnya ingin muntah. Ia menyalakan senter ponselnya, menyusuri ruang tamu yang kosong. Suasana rumah terasa dingin. Tidak seperti rumah biasa, tapi seperti kuburan. Saat ia tiba di kamar Jaka, Sari menahan napas. Lantai kamar penuh dengan jejak tanah basah. Jendela berkibar pelan, padahal angin malam hampir tak terasa. Dan di tengah ruangan, Jaka terduduk gemetar, menatap kosong ke arah jendela. "Jak, kamu kenapa?" Sari mendekat. Perlahan, Jaka menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat,
matanya kosong. Bibirnya gemetar saat ia berbisik. Dia nggak pergi, Sar. Dia ikut aku kemanapun. Sari merinding. Malam itu, ia sadar satu hal. Permainan ini bukan sekadar soal angka togel. Ada sesuatu yang menuntut lebih dari sekadar keberanian. Keesokan harinya, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Jaka tampak lemas, wajahnya pucat, dan lingkar hitam menghiasi matanya. Sari dan Budi memutuskan untuk mencari tahu siapa sosok pocong itu. Mereka yakin jawaban ada di balik kuburan tua yang selama ini dikeramatkan warga. Kalau kita nggak tahu siapa dia, kita nggak akan pernah tenang, ucap Sari tegas. Budi menelan ludah, wajahnya tegang. Sar, kita mau gali rahasia yang bahkan orang-orang tua sini aja nggak berani ngomongin. Kalau kita nggak nekat, Jaka bisa celaka. Kamu mau dia mati begitu aja? Perdebatan itu berakhir saat keduanya memutuskan pergi ke rumah Mbah Ratmi, seorang nenek tua yang dikenal menyimpan banyak cerita tentang desa itu. Rumahnya terletak di ujung desa. Di dekat hutan kecil yang menutupi sebagian area pemakaman, Mbah Ratmi menyambut mereka dengan mata redup namun tajam. Begitu mendengar pertanyaan mereka, wajah keriputnya langsung berubah tegang. Kalian nyebut soal pocong itu? Astikfirullah, gumamnya. Suaranya lirih. Sari mencoba menenangkan. Mbah, kami cuma mau tahu siapa dia. Timan diganggu. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tolong, Mbah. Mbah Ratmi menghela napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Dia bukan pocong biasa. Dia dulu manusia, seorang dukun sakti bernama Ki Sontang. Cerita mengalir dari bibir Mbah Ratmi seperti angin malam yang membawa kabar buruk. Puluhan tahun lalu Ki Sontang dikenal sebagai orang pintar. Orang datang kepadanya untuk meminta pengobatan, nasihat, bahkan pesugihan. Namun lambat laun, warga mulai percaya bahwa Ki Sontang membawa sial. Panen gagal, penyakit merajalela, dan beberapa orang mati misterius setelah berurusan dengannya. Orang-orang desa ini marah. Mereka nggak mau dengar penjelasan. Ki Sontang dituduh dukun hitam, diburu, lalu diikat, dipukuli, dan akhirnya dikubur hidup-hidup di ujung pemakaman. Kata Mbah Ratmi lirih. Dia mati dengan mata terbuka, penuh dendam. Budi bergidik, bulu kuduknya meremang. Terus, angka di dahinya. Itu kutukan. Ki Sontang meninggalkan pesan. Barang siapa mencari kekayaan lewat dirinya, lewat tanda di dahinya, mereka akan jadi korban. Mereka yang serakah akan dia ajak ke alamnya. Sari merasakan napasnya tercekat. Semua masuk akal. Jaka telah membuka jalan untuk roh itu kembali. Jadi, Jaka dalam bahaya besar? Mbah Ratmi menatap Sari dengan mata nanar. Anak muda itu sudah menyalakan api yang tidak mudah dipadamkan. Ki Sontang tidak akan berhenti sampai dia puas. Malam itu, Sari dan Budi memberanikan diri pergi ke pemakaman tua. Di ujung pemakaman, mereka menemukan satu makam berbeda dari yang lain. Batu nisannya retak, tanpa nama, hanya bertuliskan angka samar seperti goresan kuku 07. Hawa di sekitar makam itu begitu berat, membuat dada mereka sesak. Sori menandak, memperhatikan tanah makam yang tampak selalu basah meski hujan sudah lama. Reda, dia masih di sini, Bud, bisiknya. Budi menatap sekeliling dengan gelisah. Suara gemerisik daun terdengar meski angin tidak berhembus. Bayangan pohon beringin tua di dekat makam tampak seperti tangan besar yang ingin meraih siapapun yang mendekat. Tiba-tiba, suara berat dan bergetar terdengar di telinga mereka. Bukan untukmu, angka adalah kutukan. Budi kaget, hampir terjatuh. Sari menarik tangannya dan mereka berlari menjauh. Jantung mereka berpacu. Di belakang, suara kain terseret terdengar jelas, mengiringi langkah mereka yang panik. Malam itu, keduanya sadar, pocong itu bukan sekadar arwah. Dia adalah sosok yang disiksa hingga akhir hayatnya, dan kini kembali untuk membalaskan dendamnya. Dan siapapun yang berani menatap angka di dahinya, sudah menandatangani kontrak kematian. Jaka duduk di meja kecil kamarnya, menatap kertas lusuh di tangannya. Angka-angka itu jelas tertera, 07 kurang 13 kurang 66 kurang 89. Tangan Jaka bergetar, matanya merah karena kurang tidur. Ini jackpot besar. Sekali menung, hidupku berubah, gumamnya. Suaranya bergetar antara kegirangan dan ketakutan. Dia mengingat jelas malam itu. Bagaimana dia kembali ke kuburan sendirian. Meski Sari dan Budi sudah melarangnya, dia nekat. Kabut tebal menutup pemakaman, aroma tanah basah menusuk hidungnya. Di bawah pohon beringin tua, pocong itu muncul lebih dekat daripada sebelumnya. Wajahnya pucat, kain kafannya lusuh penuh noda tanah, dan matanya dua lubang gelap menatap langsung ke Jaka. Di dahi pucat itu, angka-angka bergerak seperti goresan darah yang menetes. Jaka menahan napas,
memaksa dirinya menghafal semuanya. Meski tubuhnya gemetar, ia merasa kemenangan sudah di genggamannya. Namun sejak dia pulang, sesuatu berubah. Malam itu, rumah Jaka terasa seperti bukan rumah lagi. Angin dingin berhembus meski semua jendela tertutup rapat. Lampu-lampu di rumahnya meredup, lalu berkedip-kedip seakan kehabisan tenaga. Aroma tanah basah menyelimuti setiap sudut, membuat tengkuknya merinding. "Ah, cuma perasaan aja," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kursi, menggenggam kertas angka itu erat-erat. Tapi tiba-tiba, klek, pintu depan tertutup dengan keras, lalu terkunci sendiri. Jaka terlonjak, panik. Ia berlari ke pintu, menarik gagang pintu sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergeming. "Siapa di luar? Jangan bercanda!" teriaknya, meski ia tahu tidak ada siapapun di sana. Lalu terdengar suara kain terseret di lantai. Srit, suara itu datang dari belakangnya. Jaka menoleh cepat, dan di ujung lorong rumahnya, bayangan tinggi dengan kain kafan lusuh berdiri diam. Tidak ada wajah yang terlihat, hanya lubang mata hitam pekat yang memandangnya tajam. "Tidak, jangan!" Jaka mundur, tubuhnya gemetar. Hebat. Tapi setiap langkah mundurnya terasa percuma, karena pocong itu seolah semakin dekat tanpa bergerak. Lampu padam. Rumahnya tenggelam dalam kegelapan. Dalam gelap itu, suara-suara mulai memenuhi telinganya. Tangisan lirih, bisikan samar yang berulang-ulang menyebut angka-angka itu. 7, 13, 66, 89. Jaka menutup telinganya sambil berteriak, "Diam, diam!" Namun suara itu hanya semakin keras. Tiba-tiba, bayangan hitam menjalar di dinding, memenuhi setiap sudut rumahnya. Pintu-pintu kamar terbanting menutup satu persatu, lemari bergetar, kursi terbalik dengan sendirinya. Kertas berisi angka togel itu terlepas dari tangannya, terbang melayang seperti dihisap angin, lalu terbakar sendiri di udara, meninggalkan bau gosong yang menusuk. Ketika lampu kembali menyala, Jaka berdiri di tengah ruang tamu. Napasnya tersengal, namun ia tidak sendirian. Pocong itu kini berdiri tepat di depannya, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya yang pucat penuh tanah kini terlihat jelas. Dari lubang matanya mengalir cairan hitam, dan mulutnya perlahan terbuka, mengeluarkan suara berat. "Kau sudah menulis takdirmu." Jaka ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Pocong itu melompat ke arahnya dalam satu gerakan cepat, dan ruangan pun dipenuhi jeritan Jaka yang melengking. Bercampur suara kaca pecah dan benda-benda berjatuhan di luar ramah. Para tetangga yang mendengar suara teriakan hanya saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mendekat. Semua tahu, jika malam sudah sepekat itu, tidak ada manusia yang bisa menolong. Malam itu menjadi awal dari neraka hidup bagi Jaka. Angka-angka yang ia pikir akan membawanya pada kekayaan, ternyata hanya undangan menuju kematian, dan neraka itu baru saja dimulai. Pagi itu, kabut masih menggantung tebal di atas desa, meski matahari sudah tinggi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram tengkuk setiap orang. Di ujung desa, suara jeritan pecah teriakan. Seorang ibu yang menemukan Budi. Tubuh pemuda itu terbujur kaku di tanah. Matanya melotot dengan sorot ketakutan yang tak bisa dihapus. Di dadanya terukir angka-angka togel dengan luka berdarah, 07 kurang 13 kurang 66 kurang 89. Angka yang sama dengan yang dilihat. Jaka di dahi pocong malam itu Sari berlari mundur, menahan muntah saat melihat pemandangan mengerikan itu. Astaga! Dia menulis angka itu di tubuhnya. Suaranya bergetar. Jaka memito. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup mulutnya, tapi matanya tak bisa lepas dari tubuh Budi. "Ini salahku," bisiknya lirih. "Aku yang ngajak dia. Aku yang mulai semua ini." Warga berkerumun, tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berbisik-bisik, wajah ketakutan. Ini pasti kutukan. Pocong itu marah. Malamnya, Jaka dan Sari memutuskan kabur dari desa. Mereka mengemas barang seadanya, lalu berlari melewati jalan setapak menuju luar desa. Namun saat sampai di perbatasan, jalan itu tertutup kabut hitam pekat. Kabut itu bukan kabut biasa ya, bergerak seperti makhluk hidup, berputar-putar, dan berbisik lirih. "Jaka, aku nggak bisa lewat." Sari mundur, matanya melebar, tangannya gemetar saat mencoba meraih Jaka. Kabutnya dingin, rasanya kayak disentuh tangan orang mati. Jaka mencoba memberanikan diri, melangkah maju, tapi saat ujung sepatunya menyentuh kabut itu, hawa dingin menusuk tulangnya. Dia mundur cepat, napasnya memburu. "Ini jebakan. Kita nggak bisa keluar dari desa ini." Sari memegang kepalanya, panik.
Kita harus gimana? Cloud tetap di sini. Kita. Sebelum kalimatnya selesai, suara tawa lirih menggema dari balik pepohonan. Tawa itu pelan, berat, dan terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang penuh tanah. Mereka berdua menoleh serentak. Dari balik kabut, sebuah sosok melompat perlahan, kain kafan lusuhnya berlumuran tanah basah. Pocong itu kini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya separuh membusuk. Kulit pucatnya mengelupas, menampakkan daging yang menghitam. Dari lubang matanya, cahaya merah samar berpendar, sementara di dahinya angka-angka itu bersinar seperti ukiran. Neraka, 07 kurang 13, kurang 66, kurang 89, Sori terhiong, mundur sambil menjerit pelan, tangannya menutupi mulut. Ya Tuhan, dia bukan manusia lagi. Pocong itu menatap mereka dalam diam, namun hawa yang dipancarkannya membuat napas Jaka tercekat. Kain kafan yang melilit tubuhnya bergerak jorok sendiri, seperti ada ratusan tangan di baliknya. Setiap langkah pocong itu disertai suara kain basah diseret di tanah sereit. Jaka menarik tangan Sari, mencoba kembali ke desa. Tapi kemanapun mereka berlari, jalan-jalan desa seperti berubah bentuk, berputar ke arah yang sama. Pohon-pohon berderit, angin berbisik memanggil nama mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah Jaka, suara itu semakin keras. Bisikan, tawa, dan suara langkah melompat mengitari rumah. Tiba-tiba, pintu rumah terbanting menutup sendiri, jendela-jendela bergetar hebat, dan lampu padam. Dalam gelap, Jaka bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Dia menoleh pelan, dan di sana, di sudut kamar yang hanya diterangi cahaya remang dari luar, pocong itu berdiri diam. Kepalanya miring ke satu sisi, angka di dahinya kini menyala terang seperti api. Sari berpegangan pada Jaka sambil menangis. Dia nggak akan berhenti, Jak. Dia mau kita semua mati. Pocong itu melompat sekali lagi, mendekat dengan cepat. Suara tawa lirihnya berubah jadi jeritan panjang yang membuat kaca jendela pecah. Malam itu, desa kecil itu terasa seperti neraka yang terkurung kabut, dan mereka berdua tahu giliran mereka sudah dekat. Malam itu hujan turun deras, mengguyur desa kecil yang dikepung kabut kelabu. Sari duduk di lantai kamar dengan tubuh gemetar. Tangannya menggenggam buku tua berdebu yang ditemukan di rumah dukun tua yang kini jadi pocong itu. Buku itu berisi catatan mantra, ramalan, dan satu halaman yang ditandai dengan noda darah kering. Untuk memutus rantai dendam, kembalikan darah yang diambil dengan darah pengganti, bisik Sari. Membaca tulisan itu dengan suara bergetar. Ayaman, wajahnya menatap Jaka yang duduk di sudut ruangan sambil memeluk kantong plastik berisi uang hasil togel. Kita harus melakukan ini, kata Sari lirih. Dukun itu dibunuh warga tanpa alasan jelas. Darahnya belum dibayar. Dia marah karena kita cari kekayaan dari arwahnya. Kalau kita nggak kembalikan hutang darah itu, dia nggak akan berhenti. Kita semua bakal mati. Jaka mendengus sinis. Kembalikan darah? Maksudmu tumbal? Sari mengangguk pelan. Wajahnya pucat. Seseorang harus rela menggantikan, kalau enggak, kutukan ini enggak akan pernah hilang lihat budi. Dia mati dengan angka di badannya. Pocong itu cuma mau balas dendam. Dia enggak akan berhenti sampai ada yang bayar hutang darahnya. Namun Jaka hanya tertawa getir. Suaranya serak bercampur panik. Sari, kita bisa pergi. Kita bawa uang ini, cari dukun sakti di luar desa. Kita bisa beli perlindungan. Kita bisa hidup kaya. Kamu enggak ngerti. Ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan. Jaka, Sari menjerit, suaranya pecah. Kamu nggak lihat apa yang terjadi. Kita nggak bisa kabur dari sini, desa ini dikurung. Dia nggak akan biarin kita pergi. Jaka menggeleng keras, wajahnya diliputi kegilaan. Aku nggak mau mati miskin, Sar. Aku udah taruhan nyawa buat ini. Tiba-tiba, suara kain basah diseret terdengar dari luar rumah. Shriek-shriek, suara itu semakin dekat, diiringi bau tanah basah dan anyir darah yang merayap masuk lewat celah pintu. Lampu padam seketika, hanya kilatan petir yang sesekali menerangi ruangan. Dia datang, bisik Sari sambil mundur. Tubuhnya gemetar, pintu depan berderit pelan, lalu terbuka sendiri. Sosok pocong itu muncul di ambang pintu. Tubuhnya basah kuyup, wajah busuknya menoleh pelan ke arah Jaka. Angka-angka di dahinya menyala terang, seperti bara api di malam gelap. Jaka berteriak histeris dan meraih kantong uangnya, lalu berlari ke pintu belakang. Tapi setiap langkahnya seperti sia-sia. Lorong rumah terasa memanjang tak berujung. Di belakangnya, suara kain kafan yang menyeret semakin keras. Pergi, jangan dekati aku. Jaka menoleh, suaranya pecah oleh ketakutan. Tapi pocong itu tidak berhenti. Ia melompat perlahan. Setiap hentakan kakinya menimbulkan suara bergetar di lantai kayu. Sori menenggus,
menutupi wajahnya. Ia tahu tak ada yang bisa menyelamatkan Jaka sekarang di luar Rama. Petir menyambar dan menerangi halaman yang dipenuhi kabut. Pocong itu muncul di belakang Jaka. Kain kafannya melilit tubuh pemuda itu dengan cepat. Jaka berteriak sekeras-kerasnya. Tubuhnya diangkat seperti boneka. "Tidak, lepasin aku, Sar! Tolong aku!" teriak Jaka. Matanya melotot, namun pocong itu tak berbicara. Ia hanya menatap dengan sorot mata kosong penuh dendam. Kain kafan itu menarik Jaka ke arah kuburan tua. Tubuhnya diseret melewati tanah berlumpur, melintasi makam-makam, hingga berhenti di satu liang lahat terbuka. Lubang itu tampak gelap, seperti perut bumi yang lapar. Jeritan Jaka menggema di seluruh desa saat tubuhnya dijatuhkan ke dalam liang. Pocong itu melompat ke lubang yang sama, dan seketika tanah di sekitarnya berguncang. Batu nisan di dekat sana retak dan darah segar mengalir dari celah tanah, meresap ke dalam hujan. Sesaat kemudian, semuanya sunyi. Liang lahat itu kini tertutup tanah, seperti tidak pernah ada orang yang masuk ke sana. Hanya kantong plastik berisi uang yang tertinggal di atas tanah basah. Warnanya merah oleh darah. Sari berlutut di teras rumah, menangis keras. Dia tahu, hutang darah itu belum lunas. Karena bukan itu yang diminta pocong itu. Hujan sudah reda. Desa itu kembali sunyi seperti sebelum semua kejadian mengerikan terjadi. Namun, keheningan kali ini berbeda, lebih berat. Lebih pekat, seolah angin pun enggan berembus melewati jalan tanah yang becek dan penuh jejak kaki semalam. Di ujung desa, ada satu kuburan baru. Tidak ada nisan megah, hanya gundukan tanah basah dengan kayu sederhana bertuliskan nama, Jaka. Warga tidak banyak bicara ketika menguburnya. Mereka hanya berbisik pelan, sesekali melirik ke arah kuburan tua, yang menjadi pusat semua cerita horor. Sari berdiri di sana, dia memandangi makam Jaka. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia selamat, tapi hatinya hancur. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk. Suara Jaka yang menjerit meminta tolong, kain pocong yang melilit tubuhnya, dan angka menyala di dahi arwah dukun yang menuntut darah. Ia tahu, semua ini belum benar-benar berakhir. Desa mencoba kembali hidup seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di jalan, para ibu pergi ke sawah, dan bapak-bapak merokok di teras rumah sambil berbincang. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa mereka sembunyikan, rasa takut yang diam-diam tumbuh di setiap sudut desa. Tak ada yang mau keluar rumah setelah matahari terbenam, dan setiap Jumat Kliwon, jalan menuju pemakaman terasa seperti lorong kematian. Rumor baru mulai menyebar. Orang-orang mengaku melihat sesosok pocong melompat di antara kabut malam. Bebra mengaku melihat angka samar di dahinya, angka yang berbeda setiap kali ia muncul. Ada yang bilang angka itu membawa rezeki, ada pula yang yakin itu hanya umpan maut. Namun satu hal pasti, siapapun yang terlalu penasaran tidak akan pernah kembali. Dengan selamat, Sari memilih pergi dari desa itu. Ia tahu dirinya tidak bisa hidup dengan bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Namun meski sudah berada jauh, setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa mendengar suara itu. Suara kain kafan yang diseret di tanah basah. Dan desa itu tetap menjadi legenda. Orang-orang luar datang dengan rasa penasaran, berharap menemukan keberuntungan dari angka di dahi pocong. Tapi bagi warga desa, itu hanya berarti satu hal. Akan ada kuburan baru lagi di pemakaman tua, di tengah malam berkabut. Jika kau cukup nekat untuk berdiri di depan kuburan itu, kau mungkin akan melihatnya sosok tinggi terbungkus kain putih. Wajah busuknya menghadap ke arahmu. Angka merah menyala di dahinya. Pocong itu diam, tapi matanya seolah berkata, "Siapa korban berikutnya?"